Oke, eh, baru satu orang, tapi nggak apa-apa ya. Kita mulai aja sampai setengah sembilan deh. Oke, oke, ya, baik ya. Sudah hampir sebulan ya kita nggak belajar ya. Ini, maka saatnya sekarang kita belajar ya. Kalau bisa dirutinkan nanti ya, untuk menjelang OSK gitu ya. Nah ini, dinamika translasi sudah pernah kita bahas ya di sini. Meliputi gaya gesek, ya. Dan soal OSK ini, nomor 6 juga sama, 7 sama, begitu. Nah, sebenarnya tinggal dua bab ya. Di sini tinggal bab dinamika rotasi dan hukum kekekalan energi. Begitu, Dik. Oke ya, baik. Kita coba mulai. Nah, dari mana ini nanya? Ini sudah, kita bisa coba lihat. Oke, bisa dibaca dulu ya soalnya, dipahami dulu. Oke, nah, kita mulai ya. Nah, di sini gambar 7 ya. Sebuah batang homogen. Nah, pada gambar 7 bermassa M. Nah, dia batangnya tuh mana ya? Ini batangnya ya. Jadi kita coba nomor satu di sini ya. Nah, ini. Oke, nomor satu di sini. Nah, kita gambarkan batangnya ya. Nah, ini. Di mana batang ini bersandar ya pada dinding. Nah, seperti ini. Oke, dan panjang diam dengan salah satu titik bertumbuh pada lantai licin dan satu ujung lainnya bersandar pada bidang licin. Ya, dua-duanya licin lah intinya ya. Nah, lantai dan dinding saling tegak lurus ya. Mula-mula batang diletakkan vertikal dan mulai meluncur. Nah, jadi masuk akal ya, meluncur karena ini licin ya. Jadi ini licin dan di pada dindingnya di sini juga licin. Begitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan cos theta, di mana theta adalah sudut antara batang dan dinding pada saat ketika batang lepas dari dinding ya. Nah, ini. Jadi ditanya sudut cos theta-nya di situ deh. Oke ya. Nah, itu. Nah, oke. Kira-kira kita bisa pakai cara apa ya dari persoalan ini? Di sini tidak ada gesekan ya, jadi aman. Jadi di sini tuh dinamika rotasi ya. Kenapa? Karena ketika batang ini licin, batangnya bergeser. Nah, jadi seperti ini. Pindah ke sini ya. Jadi batangnya meluncur seperti itu deh. Oke. Nah, sekarang di sini pasti ada yang ini batang ini katakanlah batangnya panjangnya L gitu ya. Nah, ini. Batang ini sepanjang L, kemudian kita ambil titik beratnya, nah katakanlah ini sumbu X gitu ya, dan ini sumbu Y. Nah, titik beratnya sudah pasti di tengah gitu ya. Nah, maka sisanya adalah L per 2, dan tetanya diambil di sini ya. Nah, ini tetanya. Nah, ini. Ya.
Ini tetanya ya. Nah, di situ deh. Maka kita akan dapatkan ya masing-masing sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, ini. Nah, ini sumbu X di sini. Nah, ini sumbu Y-nya ya. Nah, seperti itu deh. Maka kalau kita proyeksikan di sini ya, titiknya di sini adalah titik X, Y ya, di sini. Ini yang nanti kita akan tahu ya dengan menggunakan segitiga ya. Di sini juga berlaku. Di sini theta ya. Nah, ini. Maka secara segitiga, bagian segitiga yang ini, nah kalau kita pindahkan ya, nah sehingga kemudian kita akan dapatkan koordinat X-nya di situ dan Y-nya ya. Nah, ini. Ingat pas di tengah ya. Nah, ini. Atau boleh juga segitiga yang ini juga boleh, nggak masalah. Nah, di sini kan panjangnya L per 2, di sini theta ya. Yang di sini adalah segini X-nya, segini Y-nya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berarti di sini secara trigonometri ya, akan tahu bahwa X-nya itu adalah eh, L per 2 sin theta ya. Nah, ini pakai sin ya. Dan Y-nya itu adalah L per 2 cos theta ya. Nah, ini. Itu. Menggunakan dalil segitiga. Begitu deh. Dan kemudian nanti ini kita akan cari eh, energi kinetik dan juga energi potensialnya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi kita coba cari yang pertama dari sini, bagaimana perumusan ya, energi kinetik. Energi kinetik dan potensial ya. Nah, ini. Itu. Oke. Nah, berarti ketika dia bergerak dari ketinggian tertentu, kemudian dia jatuh, ya pasti pasti setidaknya dia ada perubahan energi potensial ya. Nah, ini. Oke. Kira-kira perubahan energi potensial sebesar berapa? Kan pertama kedudukannya kan di sini. Pertama kedudukannya ya. Ini ketinggian awal ya. Ini H1 gitu. Terus kemudian ketinggiannya berubah ya. Nah, ketinggiannya berubah. Nah, berubah jadi seberapa? Nah, itu pertanyaannya. Itu kedudukannya. Nah, ini ya. Berubah menjadi ketinggian yang baru. Nah, ketinggian yang baru itu berapa? Nah, sudah pasti nanti kita kaitkan sama kedudukan vertikal ya. Nah, di sini kedudukan vertikalnya kayak gitu. Nah, oke. Nah, maka nanti ini energi potensialnya nanti ini ya. Nah, energi potensial ketika dia apa namanya? Ketika dia tegak ya. Tadi ketika dia tegak itu di mana berarti? Di sini ya, ketika dia tegak ya. Nah, sini ya. Seret. Nah, segini ya. Awalnya segitu, kemudian jatuh ya. Nah, karena licin. Nah, ini kedudukan awalnya kan di sini ya. Nah, ini. Seret. Kemudian tergelincir ke sana dia. Nah, ini. Maka kedudukan kedudukan X dan Y-nya sekarang ini ya. Ini kita ambil titik beratnya aja ya. Nah, jangan ini. Nah, kita ambil titik beratnya. Nah, gini ya. Ketinggian awal berdasarkan titik beratnya itu berapa? Di sini kan ketinggiannya awalnya. Nah, di sini ya. Salah satu. Ingat titik berat diambil setengah setengah dari panjangnya. Kalau panjangnya L berarti tingginya L per 2. Nah, ketinggian yang baru yaitu Y. Ya, ketinggian yang baru itu di sini. Nah, di sini ya. Ketinggian yang baru itu ketika batangnya sudah miring. Ketika batangnya sudah miring, berarti ini H2-nya ya, itu sama dengan ini ya. H2-nya sama dengan L per 2 ya, alias sama dengan Y. Ini ya. Maka di sini U2 ya, perubahan energi potensial itu masih ingat ya, ada minusnya ya. Nah, berarti kan ini delta U itu minus U2 min U1 ya. Nah, ini. Atau delta EP deh, kalau kalian kebiasaan pakai EP ya. Kalau aku sih biasanya pakai T sama V, kinetik sama potensial ya. Nah, delta EP, nanti ini EP minus ya, minus EP2 minus EP1 ya. Nah, minus berarti EP2 itu ketika dia Mg dikalikan H2 ya. Nah, ini. Di mana H2-nya ini sama dengan Y ya. Sama dengan L per 2. L per 2 cos theta ya. Dikurangi dengan EP yang satu. Yaitu ketika kedudukan awal. Yaitu Mg H1. Nah, ini. Kita keluarkan Mg-nya ya. Sekaligus minusnya kita.
taruh sini. Berarti ini L per 2 cos theta dikurangi H1-nya itu adalah L per 2 ya. Nah, ini dikurangi L per 2. Nah, ini keluarkan saja L-nya minus MGL, ya, MGL per 2 ya. Nah, dikalikan cos theta minus 1 ya. Nah, sehingga delta U-nya, ini minusnya kita eh, masukkan ke dalam kurung ya, MGL per 2, sehingga nanti ketukar ini ya. 1 min cos theta, gitu ya. Nah, ini adalah perubahan energi kinetiknya, potensialnya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa hitung energi kinetiknya ya sekarang ya. Nah, energi kinetiknya setidaknya ada dua macam di sini ya, karena batangnya selain dia bergerak translasi, translasi itu jatuh ke bawah, dia juga berotasi. Jadi gini, jadi gini. Ini kan berotasi ya, nah, muter ya. Kemudian jadi gini, kemudian jadi jatuh. Nah, itu ya. Sehingga di sini energi kinetiknya pun juga ada dua macam ya. Yang pertama, energi kinetik eh, translasi. Yang kedua, ditambah energi kinetik rotasi ya. Nah, translasi rumusnya kan gini ya, setengah M V kuadrat ya. Kalau rotasi itu setengah I omega kuadrat ya. Nah, begitu. Nah, jangan lupa bahwa nanti ini perumusan V-nya itu kan ini ya. V itu kan apa rumusnya V itu? V itu kan adalah omega dikalikan R. Nah, R di sini bukan jari-jari. R di sini ya, kalau jari-jari memang jari-jari, tidak melingkar sebenarnya. Tapi ini bisa diartikan sebagai pusat massa ya. Nah, jarak jarak dari pusat massa, nah, ini, atau jarak dari sumbu putar gitu ya, ke ujung benda ini ya. Nah, berapakah jaraknya? Nah, yaitu ini jarak dari sumbu putarnya kan di sini. Nah, di tengah sini ya. Nah, di sini kan sumbu putarnya ini. Nah, berarti dari sini ke ujung berapa? Yaitu L per 2 ya. Gitu. Maka kita masukkan ya L per 2-nya ya. Nah, sehingga kita punya di sini omega gitu ya. Omega dikalikan L per 2 ya. Nah, maka di sini setengah M, omeganya adalah L per 2 pangkat 2. Dan kita ingat-ingat ya, momen inersia itu I ya. Momen inersia sebuah batang yang diputar terhadap salah satu ujungnya, apa rumusnya? Apal ya? 1/12 ml kuadrat ya. Nah itu, masukkan ya. Tapi ini 1/12 ml kuadrat omega kuadrat ya. Oh ini omeganya lupa, sorry. Omega ya, ini. Nah kita buka ya. 2/4 ya. 1/8 M omega kuadrat L kuadrat ya. Ini 1/12 M omega kuadrat L kuadrat ya. Nah kalau kita jumlahkan itu ya. Oh ini ada setengahnya, sorry lupa ya. Ini ada setengahnya ya, lupa ini. Setengah berarti 1/24 ya. Nah ini 1/24 tambah 1/8 itu adalah 1/6 ya. Nah ini jadi kan 1/6 M omega kuadrat L kuadrat itu. Oke, itu ya. Nah ini ya udah perubahan kinetiknya sama dengan ini. Karena kita anggap ya keadaan awalnya kan diem. Jadi ya kalau keadaan awalnya diem ya sudah energi kinetik awalnya nol. Jadi kita anggap perubahan energi kinetiknya adalah total energi kinetiknya, gitu ya. Loh mas, kan bukannya dikurangi energi kinetik awal? Iya, karena kan awalnya diem, berarti tidak punya energi kinetik. Berarti kan energi kinetiknya nol, sehingga kita ambil aja energi kinetiknya sama dengan ini, gitu. Nah, itu ya. Nah, kita gunakan apa? Gunakan hukum kekekalan energi ya. Biasakan nanti ini ya, ingat apapun sistem mekanika yang berkaitan sama posisi, kecepatan, ya, selama tidak ada gesekan, itu kita pakai hukum kegagalan energi. Ya, jadi ketika ini ya tidak ada tidak ada apa, tidak ada gaya eksternal, ya, gaya eksternal itu gaya luar.
Nah, kayak eksternal itu gaya luar. Nah, dalam hal ini kita ambil gaya luar tuh pada umumnya kebanyakan tuh gesekan, ya. Selama tidak ada gesekan. Maka nanti ini ya udah kita ambil aja perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial ya. Ini. Atau delta EK, nah, ini. Delta EP gini ya. Nah, ini ya. Nah, kita masukkan ya. Tadi kita punya di sini MGL per 2 1 min cos theta ya. Delta EP-nya itu adalah 1/6 M omega kuadrat L kuadrat ya. Nah, tujuan kita adalah cari apa tadi? Cari apa? Cari cos theta-nya ya. Nah, ini. Oke. Sebenarnya kita bisa cari dulu ya di sini omeganya dulu ya. Nah, baru nanti kita ambil itu ya. Nah, ini. Belum bisa nih kita cari cos theta ya karena di sini ada kondisi nih. Nah, ketika batang lepas dari dinding, nah terus ada koefisien gesek juga ya. Nah, ini coret dulu ya. Satu, ini tiga ya. Maka di sini omega kuadratnya, ini M-nya coret ya. 3 GL ya. Ini coret juga ya. Satu, satu. 3 G per L ya. Kalikan satu min cos theta ya. Nah, ini. Seperti itu. Nah, omeganya berarti bisa buat ini ya. Akar dari 3G per L, satu min cos theta ya. Nah, ini. Ingat, di sini belum bisa kita dapatkan cos theta-nya ya, karena di sini kita belum melibatkan kondisi ketika dia lepas dari dinding, Dek. Gitu. Nah, lantas bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, udah kita perlu kaji ya. Nah, kaji apa itu? Ya, kondisi ketika lepas dari dinding. Nih ya, ini ya. Oke, nah, yuk, yuk, yuk. Oke ya. Nah, kita masih ingat ya, kalau kita ambil kondisi saat lepas dari dinding, eh, setidaknya, ya, setidaknya kita perlu ini, perlu ambil ini ya, hukum Newton ya. Hukum Newton, sorry, jumlah gaya ya, hukum Newton pada arah X ya. Nah, ini berarti kan massa dikalikan percepatan pada arah X ya. Nah, ingat ya, bahwa percepatan pada arah X itu adalah turunan 2 kali posisi terhadap waktu ya. Nah, ini. Oke. Nah, kenapa pakai turunan? Ya karena di sini ekspresinya generik, general, umum, tidak berupa nilai. Kalau ini sudah berupa nilai, berarti kita tinggal masukkan aja pakai rumus delta atau perubahan. Nah, ini kan umum. Nah, ini. Nah, kita lihat ya, bahwa X-nya itu adalah, nah ini ya, hati-hati ya. Ini D2, dt kuadrat, X-nya itu adalah eh, L per 2, tadi ya, dikalikan sin theta ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini perlu kita jamin nanti ini sama dengan nol. Ya, karena ketika dia lepas dari dinding, itu tidak ada gaya normal yang bekerja dari sananya. Itu yang terpenting. Itu. Jadi kita perlu eh, jabarkan ini ya. Nah, ini deh. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini kita butuh eh, langkah lebih maju ya, Dek, ya. Dalam belajar fisika ya. Nggak bisa kita melakukan sekolahan saja, karena ini turunan sekarang. Nah, sekarang gini ya.
Eh, ini d per dt artinya variabel yang kita sebut dengan perubahan. Ya. Perubahan apa? Perubahan terhadap waktu ya. Nah ini. Oke. Kemudian dari sini ya. Nah, kemudian dari sini kita juga perlu eh, tahu ya bahwa nanti ini di variabel ini yang berubah itu adalah ini sudutnya. Ini berubah. Siapa yang berubah sudutnya? L itu panjang batang. Apakah panjang batang itu berubah ketika benda itu jatuh? Nggak berubah ya. Karena ketika dia bersandar di dinding segini, ketika dia berubah segini, ketika dia mau jatuh lagi segini. Nah, kira-kira dari ketiga ini apa yang berbeda yang paling nampak? Sudutnya kan, awalnya sudutnya segini, kemudian sudutnya menjadi seperti ini, kemudian sudutnya jadi seperti ini. Nah, ini ya, ini sudah jelas eh, berbeda sudutnya, makanya sudutnya yang berubah. Maka operator turunannya d per dt tadi kita perlu kenakan dia terhadap theta ya. Nah, dan L per 2 ini bisa kita keluarkan. Ini dia. Kenapa kita keluarkan? Karena di situ ada suatu variabel yang tetap. Nah, kita punya D2 dt kuadrat sin theta ya. Nah, ini. Nah, artinya ini sin theta diturunkan terhadap T, bukan bukan theta ya. Hati-hati. Ini perlu namanya proses parsial ya. Nah, jadi ini kita turunkan ya. Nah, jadi turunkan dua kali. Nah, ddt, nah ini ya, ddt sin theta. Nah, ini kan theta diturunkan terhadap waktu. Artinya nanti dalam memproses ini kita perlu manipulasi agar tetanya berubah dulu. Jadi ddt-nya bisa kita tuliskan seperti ini. dd theta dikalikan d theta dt. Nah, gini ya. Nah, atau kita tukar ya. Nah, di sini d theta dt uh, d d theta gini ya. Nah, sehingga variabel ini, nah ini bisa diganti ini sekarang. Gitu ya. Di situ, jadi d theta dt itu ya, dari d d theta kalikan sin ya. Nah, d theta sin theta itu sama kayak turunannya sin. Nah, turunannya sin itu apa? Cos ya. Nah, cos theta. Nah, ini baru boleh. Nggak bisa ini turunkan sin langsung cos. Ini sin theta turunkan langsung cos nggak bisa. Karena turunan sin langsung cos itu diturunkan terhadap theta dulu, baru terhadap t. Nah, kalau diturunkan terhadap t. Tapi kalau turunannya terhadap theta, langsung boleh jadi cos gitu ya. Nah, ingat ya. Nah, sudut dibagi waktu. Nah, kalian sudah pernah belajar gerak melingkar ya di SMA ya, kelas 1 atau kelas 2 itu, turunan dari perubahan sudut, turunan dari sudut terhadap waktu itu apa? Sama dengan kecepatan sudut kan, yang kita kenal dengan nama omega kan. Nah, ini ya. Maka di sini jadinya ddt, nah itu dikalikan apa? Omega cos theta ya. Nah, ini. Nah, ini dua-duanya ini bergantung terhadap t. Nah, ini L per 2-nya jangan lupa ditulis ya, dia. Gitu. Nah, dua-duanya ini bergantung sama T. Omega itu juga bergantung sama T, cos theta juga bergantung sama T. Artinya dalam matematika ini merupakan sifat apa? Perkalian kan? Nah, perkalian turunan dari U kali V. Nah, ini pelajaran matematika lanjut kelas 12 ya. Nah, turunan dari UV itu gimana? Kalau kalian pernah belajar ya, UV itu sama dengan U aksen V plus UV aksen ya. Aksen itu artinya turunan ya. Berarti kan ini turunan U terhadap T kalikan V, ini U, V aksen artinya turunan V terhadap T. Nah, sehingga kita terapkan ke sini. Itu ya, kenakan itu. Nah, pertama, di sini L per 2, nah turunan U terhadap T. Kalikan V, V-nya itu cos theta ya. Nah, ini turunan U, omega, ini ya, tambahkan, ini sudah ya, DU, DT sudah, U-nya itu kan omega, kali V, V-nya tadi sudah ya, cos theta ya, V-nya ya. Terus U-nya itu apa? Omega, terus dV, DT, itu apa? D cos theta, DT ya. Nah, begini deh. Nah, turunan dari kecepatan sudut terhadap waktu itu apa? Masih ingat ya di pelajaran gerak melingkar ya, yaitu percepatan sudut, alfa ya. Nah, alfa ini adalah percepatan
Ini ya, sudut ya. Nah, ini. Nah, turunan ini perlu kita manipulasi lagi. Nah, ini kita turunkan dulu ya. Nah, ini di cos DDT, nah, kalikan cos theta kan. Nah, masih kan tadi ya, DDT, DDT-nya, tadi kita kenakan ini kan. Nah, ini ya, DDT-nya. Nah, ini. Yaitu ini ya, D theta DT, DT theta ya. D theta DT, DD theta ya. Nah, ini ya, cos theta. Turunan cos itu apa? Min sin ya. Nah, ini. Maka ini jadinya apa? Yaitu min sin theta. Nah, d theta, dt itu apa? Omega kan? Jangan lupa ya. Nah, sehingga sudah dapat nih sekarang ya. Maka di sini jadinya L per 2. Gini ya. Ini cos theta. Kalikan apa? Kalikan alfa ya. Nah, ini alfanya saya taruh di depan aja ya. Nah, alfa dikalikan cos theta ya. Ini. Terus ini tambahkan omega. Dikalikan omega ya. Omega ini kalikan omega. Dikalikan minus sin theta ya. Nah, gini deh. Ini ya. Ya udah kita proses ini ya. Ini sama dengan apa tadi? Sama dengan AX ya. Ini. AX ini, perhatikan ini kan jadinya L per 2 ya. Ini alfa cos theta, omega kali omega, omega kuadrat ya. Kalikan minus, minus omega kuadrat, sin theta. Nah ini. Jadi kita dapatkan persamaan dalam arah X. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, pada saat kondisi lepas dari dinding, ini ya, kondisi lepas, nah kita tidak punya gaya yang bekerja pada arah X. Nah, gaya pada arah X itu sama dengan M kali AX 0, itu ya. Nah, maka di sini AX-nya itu adalah itu ya, saling meniadakan. Kenapa? Karena licin. Gaya gesek ke kanan dan kirinya saling mengabaikan. Gitu ya. Nah, kan licin kan. Jadi ini gaya gesek di gaya, gaya pada arah X di sini dan gaya pada arah X di sini saling meniadakan. Cancel ya. Makanya itu nol. Nah, sehingga di sini AX itu apa? AX itu adalah ini. Nah, kita masukkan ya. Nah, ingat ya tujuan di awal bahwa kita sedang mencari apa? Sedang mencari cos theta ya. Nah, ini. Maka ininya, nah, kalau kita kalikan M, ini sama dengan 0 ya. Nah, ini kan perkalian ya. Ini perkalian. Nah, perkalian dari ML per 2 dikalikan sesuatu yang ada di dalam kurung sama dengan 0. Nah, maka sesuatu yang dalam kurung itu harus berapa? Nah, ini kan masa kan nggak mungkin 0. Nah, maka kita harus pilih ya. Masa nggak mungkin 0, L per 2 juga nggak mungkin 0. Nah, dikalikan sesuatu yang semua ada di dalam kurung ini. Nah, kenapa masanya nggak 0? Ya, kalau nggak masanya 0, ya masanya nggak ada. Sedangkan masanya ada. L-nya ada, berhingga panjangnya ada. Kalau L-nya 0, ya berarti panjang batangnya nggak ada, kan nggak mungkin. Maka kita hanya pilih di sini sama dengan 0. Kenapa? Untuk menjamin ini. Ya, sesuatu yang tidak 0 dikalikan 0, pasti 0. Ya, sehingga kita jaminannya ini, Dik. Sehingga kita punya di sini alfa cos theta itu dikurangi omega kuadrat sin theta sama dengan 0 ya. Nah, maka di sini alfa cos theta sama dengan omega kuadrat sin theta ya. Maka alfanya sama dengan omega kuadrat sin theta dibagi dengan cos theta ya. Nah, maka di sini alfanya dapat nih ya. Alfanya sama dengan omega kuadrat kalikan sin theta. Sorry, tan theta ya. Kan sin bagi cos itu tan ya. Oke. Nah, seperti itu, Dek. Nah, oke. Tahan dulu. Kita perlu apa namanya? Perlu mencari cos theta-nya. Jadi eh, kita harus sabar dulu ya. Nah, ini. Oke. Nah, omeganya tadi apa? Omeganya. Nah, itu ya. Apakah omega itu nanti bisa dikaitkan dengan sesuatu yang ada di sini? Gitu ya. Itu yang harus dipikirkan baik-baik ya. Nah, ini. Oke. Nah, omeganya kan di sini tadi ya. Nah, ini. Oke.
Dan ini ya, dan jangan lupa ini juga ya, bahwa apa tadi? Hmm, omeganya seperti ini ya. Jadi kita kopas dulu ya. Oke. Nah, sehingga dengan demikian alfanya itu akan menjadi seperti apa dengan melibatkan ini, gitu ya. Alfanya sama dengan omega kuadrat ya. Nah, kita kuadratkan nih. Perhatikan ini akar 3G per L dikalikan 1 min cos theta pangkat 2 ya. Dikali, kenapa pangkat 2? Karena omega kuadrat. Dikalikan tan theta ya. Nah, kalau kita kuadratkan, berarti di sini jadinya eh, tan theta ya. Nah, dikalikan apa nih? 3G per L ya. Dikalikan 1 min cos theta pangkat 2. Itu ya. Nah, ini. Nah, di sisi lain, alfanya ini belum kita dapatkan ini, Dek. Nah, alfanya ini. Gimana nih cara ngedapetin alfanya nih? Ya, kita bisa turunkan ini aja. Nah, biar kita bisa kaitkan satu sama lainnya. Nah, ini. Oke, ini ya. Nah, ini. Ini coba kita turunkan terhadap waktu ya. Gimana kalau kita turunkan alfanya? Nah, sehingga nanti kita hasilnya masukkan ke situ ya. Alfanya turunan dari omega terhadap waktu ya. Nah, jadi ini, nah, dia akar 3G per L nih. Dan kalikan ini turunkan terhadap waktu. Berarti kan ini 3G per L, itu ya, kalikan apa ini? Dikalikan turunan, ini ya terhadap 1 min cos theta ya. Dan jangan lupa DDT-nya ini tadi sudah bisa kita manipulasi ya menjadi mana tadi? Ini ya, mana ya? Ini D theta dt dikalikan DD theta ya. Ini. Nah, ini ya D theta dt ini D D theta ya. Nah, dikalikan apa itu? Dikalikan akar 3G per L, nah dikalikan 1 min cos theta ya. Nah, turunan theta terhadap T apa itu? Omega kan? Nah, berarti ini jadinya akar 3G per L ya. Jadi, nah ini cos theta. Hati-hati ini. Turunkan terhadap theta ya. Nah, dikalikan omega kan, turunannya cos itu apa? Min sin kan? Nah, turunannya cos itu min sin, berarti positif sin ya. Nah, sehingga kita punya di sini, jadinya sin theta ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini jadi alfanya sudah bisa kita dapatkan ya, alfanya di sini ya. Nah, ini. Oke. Nah, coba kita koreksi lagi. Oke. Nah, bisa kita proses lah ya. Nah, ini. Jadi, kebanyakan OSN itu memainkan variabel-variabel seperti ini. Jadi, sekreatif kita ya. Nah, ini. Omeganya lagi ini masih belum anu ya, omeganya ini ya. Nah, ini omeganya ini. Nah, omeganya bisa dikaitkan dengan ini harusnya ya, omeganya tadi ya. Mana tadi? Ini ya, akar 3G per L ya. Oke, sebentar. Nah, masih masukkan lagi ini. Wait, wait. Mana ya? Ini ya.
Sebentar ya. Hmm, 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 hmm. Omeganya itu ini. Sebentar. Ini akar 3G. Kayaknya nggak sederhana. Kurang, ada yang kurang deh. Coba kita perhatikan ya. Oh iya, sebentar ya. Ini omeganya ini coba kita buat seperti ini ya. Kurang anu sih. Karena masih mengandung omega di sini. Hmm. Langsung gini maksudku. Omega itu kan ini ya. Turunan. Nah, ini. Pertamaan theta terhadap waktu ya. Betul ya. Nah, oke. Sabar. Ini 3G per L dikalikan 1 min cos theta ya. Nah, ini. Kalau kita kuadratkan, berarti kan ini, kalau kita kuadratkan ya, d theta, dt pangkat 2 ya, di sini 3G per L dikalikan 1 min cos theta, itu pangkat 2 ya. Nah, ini. Cos theta itu masuk akar ya. Wait, wait. Oh ya, astagfirullahaladzim. Ini omega-nya masuk akar ya, datanya ya. Nah, ini. Pantesan tadi salah. Akarnya masuk omega cos theta juga ya. Sorry, 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 sorry. Oke, jadi nggak usah gini, langsung gini aja ya. Ini gini. Jadi nggak bisa sesederhana itu. Pantesan tadi kok ada yang aneh. Nah, ulangi lagi tadi ya. Nah, ini. Jadi langsung alfanya ya, Dek, ya. Alfa itu kan apa? Turunan sekali kecepatan sudut terhadap waktu ya. Nah, ini. Maka di sini ddt dari apa tadi? Ini akar 3G per L. Nah, ini agak susah nih ya. Hati-hati ya. Akar 3G per L, 1 min cos theta ya. Nah, ini yang berubah terhadap waktu hanyalah sudutnya ya, thetanya ya. Berarti akar 3G per L-nya keluarin aja ini ya. Ini 3G per L ya. Nah, ini. Maka ini turunan dari ddt akar ya. Hati-hati akar dan yang apa namanya parsial ya ddt berarti ini 1 min cos theta pangkat setengah ya. Kenapa pangkat setengah? Karena di akar. Oke. Nah, maka di sini kita turunkan dulu ya. Tadi ini kan variabel d per dt-nya tadi kan bisa diubah jadi d theta dt ya. Ini dikalikan apa itu? Dikalikan ini ya. Hmm. Susah deh kalau gini deh, sabar ya. Ini masih ada omeganya. Sebentar, aku pikirkan dulu. Ini, oh gini aja, aku punya ide. Nah, omeganya itu kan ini ya, turunan, nah, gini maksudku. Nah, gini ya. Terus ini kuadratin ya. Nah, berarti ini jadinya 3G per L, ini ya, 1 min cos theta tadi. Nah, ini ya. Ini sama kayak ini ya. Kita bisa turunkan sekali lagi yang kiri ya. ddt, nah, yang kiri turunin, yang kanan juga turunin. Nah, ini ya. ddt pangkat 2. Nah, ini. Nah, sebentar. Ini tak tuliskan operatornya ya. ddt. Nah, ini ddt ya. Nah, ini. Dari ini. 3G per L ya. Nah, 3G per L nya keluarin aja di 3G per L ya. 1 min cos theta. Nah, gini ya. Nah, jadi tidak ada akar-akaran. Jadi lebih gampang. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya. Ini kita misalkan aja. Turunannya itu sama dengan theta dot gini ya. Theta dot kuadrat gitu ya. Nah, jadi theta dot itu adalah ini ya. Turunan dari sudut terhadap waktu, Dek. Gini ya. Maka di sini d theta dot kuadrat, nah ini ya, dt ya. Nah ini, yang kanan ini langsung langsung turunan aja bisa di g per l. Nah dt nya di sini adalah
d theta dt, sabar dulu, ini ya. Nah, terus dikalikan turunan d theta, kalikan ya 1 min cos theta ya. Nah, ini. D theta kuadrat dt, di sini ini juga sama. D dt-nya juga bisa dimanipulasi, D. Nah, tapi ini bedanya gini sekarang ya. Karena ini bergantung sama theta dot, berarti buat aja gini. Nah, ini D, D theta, ini ya. Nah, dikalikan apa? D theta dt. Loh, kok bisa gitu, Kak? Nah, ini theta dot ya. Nah, ini theta dot ya. Nah, gini ya. Kok bisa gitu, Mas? Ya karena ini, kalau ini kalian coret, ini coret, akan kembali ke sini kan. Yang mana ini adalah bentuk ini kan. Nah, ini ya, gitu ya, theta dot, gitu. Gitu, Dek. Nah, seperti itu ya, manipulasinya ya. Ini. Jadi kita ingat ya, di sini, DDT, DDT, D theta ini kuadrat ya. Ini manipulasinya itu bisa jadi, ya manipulasinya ya. Ini DDT, ya dalam kurung itu jadi theta dot, ini ya, uh, theta dot kuadrat gitu ya. Nah, manipulasi ini jadilah seperti ini. Nah, ini gitu. Sama kayak gini, Dek. D dx. Nah, boleh tak bilang ini operator ini boleh tak ganti sembarang. Boleh jadi D dy, dy dx kan boleh aja. Coret-coret kembali kemana? Kembali ke D dx kan. Jadilah seperti ini. Jadi manipulasinya itu penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, theta dot tadi kan turunan dari sudut terhadap waktu kan. Yang mana sama dengan omega kan. Berarti kan sama kayak turunan omega terhadap waktu. Iya apa enggak? Berarti ini sama dengan alfa ya. Nah, sama dengan percepatan sudut kan. Maka di sini alfa. Nah, ini theta dot kuadrat diturunkan terhadap theta dot sama kayak turunan x kuadrat terhadap x berapa, Dik? 2x ya. Nah, ini 2x atau 2 theta dot kan. Nah, kalikan ya. Kalikan 2 theta dot sama dengan sini ya 3G per L. Nah, nah, kita lihat ya. Kenapa ini jadi lebih sederhana? Kita cek ya. D theta dt itu apa, Dik? Omega kan. Nah, di sini ya. Alias theta dot kan. Nah, ini ya. Itu. Kalikan turunan ini terhadap theta, turunan cos itu apa? Min sin kan? Min kali min plus ya. Nah, turunan 1, 0. Kalikan sin ya. Nah, ini deh ya. Coret ya. Nah, ini. Maka alfanya sama dengan 3G per 2L sin theta ya. Nah, alhamdulillah nih, dapat nih sekarang ya. Alfanya ini, di sisi lain alfanya ini ya. Nah, kita bisa gabungkan ya, alfanya ini deh ya. Nah, gabungkan ke sini ya. Sehingga jadi bagaimana sekarang? Nah, ini panjang sekali pembahasannya ya. Alfa yang ruas kiri, ini ya, yang ruas kiri kan ini. Yang ruas kiri ini jadinya tadi ini ya, 3G per 2L dikalikan sin theta ya. Nah, jadi sekarang sudah murni begini fungsinya. Yang kanan itu tan theta, dia 3G per L. Hati-hati ya, di sini akarnya ini sampai sini ya, akarnya ya. Nah, ini kelupaan nih. Nah, berarti ini kuadratnya hilang. Dikalikan apa ini? 1 min cos theta ya. Itu ya. Nah, seperti itu deh. Ya, sekarang kita proses ya. Nah, ini prosesnya sekarang ya. Bisa lah ini ya. Coret 3G-nya coret ya. 3G-nya coret, L-nya coret, L-nya coret. Nah, ini ya. Jadinya ini setengah dikalikan sin theta. Jangan lupa tan theta itu apa rumusnya? Sin dibagi cos ya. Ini dikalikan 1 min cos theta ya. Nah, kita masukkan ya, ya. Setengah kali sin theta. Ini ya. Oh, sin theta coret aja nih ya. Coret aja sinnya. Nah, itu ya, dia. Sinnya coret ya. Maka sisa apa nih? Itu deh. Oke. Nah, ini seperkos ya, dikalikan 1, berarti kan seperkos theta ya, dia. Nah, ini. Seperkos dikalikan min cos, berarti kan min 1 kan. Nah, jumlahkan ya, setengah tambah 1 ya. Sama dengan nah, ini cos theta. Jadi hasilnya itu tidak boleh ada variabel lagi. Karena sudut nih. Ini ya. Setengah tambah 1, 3/2 ya. Sama dengan
cos theta-nya. Maka di sini cos theta-nya berapa ini? Cos theta-nya sama dengan 2/3. Gitu ya, Dik ya. Nah, itu jawabannya ya. Itu ya, bisa dipahami dulu ya, Pak. Nanti ini eh, keduanya, yang satunya bersifat kasar ya lantainya ya. Gitu. Oke, ini lebih gampang harusnya ya. Nah, sekarang ini kasar nih lantainya. Oke, oke. Loh, sorry deh, ke close sendiri. Sebentar ya. Nah, oke. Nah, kita sekarang kerjakan yang bagian B ya. Mana yang kasar? Nah, kita bisa anggap lantainya yang kasar lah ya. Nah, ini. Kita bersihkan dulu lah ya ini ya. Atau kita gambar ulang aja ya. Karena informasi informasi koordinat sudah kita butuhkan lagi deh. Nah, ini Y, ini X ya. Nah, ini. Oke, yang kasar di mana? Di sini ya. Nah, sekarang di sini eh, kita perlu tahu deh, di sini ya. Nah, anggaplah ini kasar juga kali ya. Nah, ini sekalian aja lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita bisa uraikan gaya yang bekerja di tengah di sini. Nah, itu ada pasti ada gaya berat ya. Nah, gayanya itu mg. Nah, sudutnya tadi di mana nih? Sudutnya di atas ya. Nah, ini. Oke. Nah, eh, kemudian nanti ini ada gaya normal ya. Gaya normal itu gaya sentuh ya antara bidang kasar di bawah ini dengan ini. Yang arahnya tidak lurus bidang. Sebut saja yang bawah itu sebut saja NA gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian nanti bisa kita eh, tahu bahwa ini kan bendanya jatuhnya ke sana ya. Nah, plesetnya kan ke sana. Nah, itu ya, muternya translasinya ke sana. Maka setidaknya, nah di sini gaya geseknya nanti berlawanan dengan arah arah apa? Arah gerak bendanya. Berarti gaya geseknya ke sini, gaya geseknya ke sini. Ini ya, tersebut dengan gaya gesek. Iya. Oke.
Oke ya. Sudutnya di situ, terus apa lagi di sini ya? Hmm, Oke. Oh ya, panjang ininya ya. Nah, ini panjang ininya. Nah, panjangnya adalah L ya. Nah, di situ. Kemudian, apalagi nanti yang bekerja ini ya. eh Pasti ini ya. Wait, wait, wait. Kita harus teliti nih, Dek. Nah, oh ya, ini juga ya. Ini panjangnya L per 2 ya. Nanti ya. Nah, kita ambil sumbu putarnya nanti ini. Nah, ini L per 2 di sini ya. Ini L per 2. Iya, panjangnya ya. Nah, terus apalagi di sini? Hmm, ini jangan lupa L per 2 itu ya. Nah, terus nanti kita, ini kan ada torsinya, Dek. Maka kita harus uraikan gaya MG ini tegak lurus dengan bidangnya ya, dengan warna biru itu ya. Jadi harus diuraikan ke sini nih. Nah, dia di mana sudut theta di atas sama dengan sudut theta di sini ya. Nah, jadinya di sini apa nih? MG cos theta ya. Nah, sini ya. Nah, oke. Terus apalagi di sini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, ini. Nah, nanti di sini juga ada ini ya, gaya normalnya ya. Gaya normalnya itu di sini. Ini ya. Gaya normalnya itu ke sini nanti, Dek. Ini ya. Tapi ini harus tahu dulu. Nah, ini dari mana? Itu pertanyaannya. Itu ya. Ini kalau kita buat sudut di sini, nah, kan gaya normalnya kan di sini, Dek. Hmm. Gaya normal antara dinding ini dengan ini. Gaya normalnya sebut saja NB ya. Dan sudut di sini adalah theta kan. Nah, maka kalau kita proyeksikan ke situ, itu ya. Nah, sebentar, sebentar. Wait, wait, wait. Ini ya, NB ini, sebentar, Dek. Ambil tegak lurusnya di mana nih? Di sini ya. Nah, di sini ya, Dek ya. Nah, berarti jangan di sini sudutnya. Bukan di sini. Nah, melainkan sudutnya di situ. Iya, sudut theta di situ, maka di sini sudutnya adalah yang di sini ya. Ini adalah 90 min theta ya. Nah, di sini ya. Terus nanti itu kalau diproyeksikan ke sini jadinya NB sin theta ya. Nah, ini. Itu deh. Maka nanti ini gayanya ada gini ya. Kalau kita uraikan ya, torsinya ya. Satu ke sini, NB sin theta. Kedua, pas di tengah, di sini, besarnya ini adalah mg dikalikan cos theta, sumbu putarnya di sini, sumbu putarnya. Jadi ini nanti kita tarik arahnya ke sini ya. Ini panjang lengannya adalah L, di sini panjang lengannya adalah L per 2 ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan torsinya kan arahnya ke sana ya, menuju pusat ya. Dan ini arahnya ini kan berlawanan jarum jam. Itu ya, sebut saja positif misalkan ya. Ini yang ini searah jarum jam ya. Sebut saja negatif. Nah, gitu. Nah, maka nanti ini total torsi, nanti ini atau total dari gaya dikalikan lengannya itu harus sama dengan nol, karena itu diinginkannya diam. Ini gaya yang pertama, kalikan lengan yang pertama, R1, ini gaya kedua, lengannya di sini L ya. Maka di sini yang pertama R1 ya, berarti kan mg cos theta dikalikan L per 2 ya. Nah, positif ya. Terus yang kedua, negatif ini. Negatif NB sin theta dikalikan L ya, itu sama dengan E.
nol ya. Nah ini, oke. Maka dapat nih NB-nya nanti ya. Maka di sini eh NWL sin theta, ya ini jadinya apa nih, Dek? L per 2 MG cos theta ya. Nah, maka di sini NB-nya sama dengan gini ya. L per 2 MG. Nah, ini L-nya coret aja, Dek. Itu ya. Sehingga di sini MG per 2 sin theta dibagi cos theta ya. Nah, maka di sini NB-nya dapat ya. Ini MG per 2 tan tan theta ya. Nah, ini. Itu, Dek. Oke. Nah, gaya normalnya sudah ya. Nah, ini. Apalagi nih ya. Nah, sekarang ini ya. Hmm, apa yang bisa kita ekspor lagi nih? Oh, ini ya. Kayak pada sumbu X ya. Ini kayak pada sumbu X nol ya. Yang di sumbu X tuh ini ya. Gaya pada sumbu X sama dengan nol ya. Nah, berarti artinya apa, Dek, di sini, Dek? Nah, di sini gaya pada sumbu X itu hanya ada NB ke kanan dan FG ke kiri ya. Berarti kita kurangi ya. Nah, berarti kan NB dikurangi FG sama dengan nol ya. Maka gaya geseknya sama dengan gaya normalnya. Nah, di mana gaya gesek di sini, masih ingat ya? Gaya gesek di sini itu rumusnya apa, Dek? Gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek dikalikan gaya normal di tempat titik gesekannya. Gaya normal di tempat titik gesekannya besarnya berapa? NA ya. Nah, jadi ya. Tapi ini mu NA ya sama dengan NB ya. Nah, ini. Nah, tapi kita belum dapat NA-nya ini ya. Nah, NA-nya juga kita ambil sama dengan nol juga, karena kita ingin seimbang ya, setimbang ya. Nah, ini kan persamaan satu gitu ya, persamaan dua ya. Nah, persamaan yang berikutnya, keseimbangan translasi yang lain, sifat FV sama dengan nol ya. Nah, karena ini, daripada sumbu Y ini, itu ada yang ke atas ya, itu NA, yang ke bawah apa? MG ya. Berarti di situ NA dikurangi MG ya. Nah, ini sama dengan nol ya. Gitu deh. Cuma itu aja. Nggak ada yang lagi ya. Maka di sini NA-nya sama dengan MG nih. Nah, ini persamaan 3 ya. Ya udah, sekarang masukkan semuanya ke persamaan 2. Persamaan 3 dan persamaan 2 masukkan ke persamaan 1. Nah, itu ya. Persamaan sorry, persamaan 1, maaf salah. Masukkan ke persamaan 2. Persamaan 1, ini dikalikan NA ya. NA-nya apa ini? M kalikan G sama dengan apa, Dik? Sama dengan NB ya. NB-nya apa ini? Yaitu MG per 2 dikalikan apa, Dik? Nah, dikalikan tan theta ya. Nah, sedangkan kalian cek di buku-buku ya, kebanyakan itu koefisien geseknya tan theta ya. Coret ya. Maka koefisien geseknya itu adalah setengah ini ya. Bentar. NB-nya sebentar, Dik. Oh, kebalik, Dik. Maaf ya. Ini kan cos bagi sin ya. Kok sin bagi cos? Sorry. Ini kan gini ya. Ini kan cos dibagi sin. Hampir aku salah. Cos dibagi sin ya. Cos bagi sin itu apa? Kotangan ya. Nah, gini ya. Nah, sehingga ini bukan tan, tapi ini kotangan. Hmm. Kotangan theta ya. Jadi koefisien gesekannya itu murni hanya bergantung sama sudut saja. Gitu dia. Gitu. Oke. Nah, iya. Jadi sangat kompleks ya kajiannya ya. Nah, ini. Sebenarnya ada cara cepat mengerjakan ini. Itu namanya pakai mekanika Lagrange gitu ya. Cuma itu materi kuliah sebenarnya mekanika Lagrange. Tapi nggak masalah nanti kita ajarkan ke kalian ya kalau sudah lolos ke provinsi gitu. Karena kalau
Kalau di kabupaten kayaknya terlalu dini deh, karena itu mekanika Lagrange itu susah ya, lebih susah tapi penyelesaiannya itu lebih praktis. Nah, seperti itu deh. Nanti ya, nah ini percayalah ini nomor tiga ini sangat susah ya, nomor tiga ya, nomor tiga itu susah gitu. Tapi nanti bisa kalian kerjakan ya, boleh nomor tiga itu susah. Soal yang lama itu emang susah. 2018, 19 itu susah. Yang baru-baru gini tuh, yang soal-soal baru itu lebih mudah. Cuma volume soalnya banyak. Nanti bisa boleh kalian pelajari model soal 2018, ini boleh juga, itu ya. Ini percayalah ini sangat kompleks ya, soal di zaman dulu itu. Nah, kemudian nanti kalian juga bisa pelajari soal nomor 5 di sini, boleh, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang minggu lalu kan kita, ini jangan lupa mengerjakan soal ini yang saya minta kemarin ya, jangan lupa dibuat latihan. Nah, ini ya ternyata cos theta itu kebanyakan 2/3 itu. Tadi sesuai yang tadi apa kita ketemukan ya, memang banyak yang identik seperti itu deh. Oke, masih ada 10 menit lagi. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, boleh ini. Kalau kita bahas soal karena nggak nutut deh kalau kita bahas soal lagi, gitu ya. Banyak satu soal aja sudah 1 jam deh, gitu. Atau dicatat-catat dulu boleh deh, nggak apa-apa, enjoy aja. Mas mau nanya, Mas. Boleh. Itu kenapa kok L per 2 yang ini? Yang ini dilihat dari titik Ya, beratnya, dilihat dari titik berat. Titik beratnya walah. di tengah kan? Ya, 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 Nah, ya, ya. Ya, yes. ya. Nah, mantap, mantap. Tapi nanti pelajari juga ya titik berat yang non apa itu, ada yang sepertiga juga kayak tiga gitu ya. Nanti bisa dipelajari di situ. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa latihan. Ini soal 2018 itu sudah gak relevan. Ini gak relevan dalam latihan, terlalu sulit. Tapi untuk latihan bagus banget, nggak masalah. Nah, nanti itu seperti itu. Nanti kedepannya kita belajar ini ya. Nah, ini usaha dan energi gitu. Gitu. Oke, ya. Kalau nggak ditanyakan, kita akhiri aja kalau gitu ya. Biar kalian bisa belajar lagi ya. Gitu ya. Gak apa-apa kan? Oke ya. Kalau gitu ya. Oke, selamat eh, belajar, Dik. Semoga sukses ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh PC aku nggak apa-apa. Personal chat ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.